Halo guys, balik lagi nih. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan rekap alur cerita Donggua Swellstar episode 76 sampai 81 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung, Abang Frank saranin nonton dulu pembahasan rekap-rekap bagian sebelumnya ya guys ya. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung disimetriskan posisi reban kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Di bawah perintah Ketua Hong dan Dewa Petir, serangan pertama pesawat pembawa bom atom akhirnya diluncurkan. Meski ledakan bom atom setara dengan skala 20.000 ton, hanya saja bom ini tidaklah menembus pertahanan sang monster. Terlebih lagi, seluruh tubuh monster tanduk emas memiliki sebuah pola yang selalu aktif melindungi tubuhnya dari serangan. Mengetahui serangan tersebut berhasil mengalihkan kewaspadaan Golden Behemoth, Ketua Hong lantas memerintahkan beberapa pesawat tempur cerdas yang membawa lebih dari 15.000 bom nuklir daya ledakan melebihi 60.000 kiloton, sehingga mereka sangat yakin bahwa serangan kali ini pasti akan membuka celah untuk serangan pamungkas nantinya. Melihat pesawat kecerdasan Lo Fong hancur berkeping-keping setelah menyelesaikan tugasnya dan membuat Lo Fong tercengang, Babata lantas menjelaskan, cahaya kemasan di tubuh sang monster berfungsi menyerap kekuatan logam. Pasalnya jika memberikan serangan dengan skala besar, sama saja membantunya untuk membangunkan otot tubuhnya. Terlebih lagi, suhu tinggi dari ledakan bom nuklir bisa mempercepat pertumbuhan Golden Behemoth. Tidak hanya itu, menurut analisa Babata, 150 juta bom hidrogen melawan monster tanduk emas sangat mustahil untuk diprediksi, dengan alasan jika dia belum pernah mendengar ada umat manusia yang nekat melakukan hal tersebut. Di sisi lain, sambil menyaksikan peluncuran pesawat milik orang terkuat di bumi, para petinggi kelima negara besar terlihat berdoa dengan sangat khusyuk dan berharap rencana pamungkas mereka berjalan sesuai harapan. Jika gagal, umat manusia akan memasuki era paling menakutkan lebih buruk dari era Nirvana. Dan ternyata 一定会成功。提报。 kejadian barusan langsung dirasakan oleh penduduk sekitar. Mereka juga terlihat bingung apa yang sebenarnya terjadi. Hanya saja belum sempat berpikir lebih jauh, seluruh orang dikejutkan semua akses internet maupun listrik padam dengan sendirinya. Sehingga menggambarkan bagaimana kalau bumi beneran kiamat. 生病了。 Singkatnya, meski para petinggi yang dipimpin oleh Ketua Hong telah menjalankan rencana mereka sangat baik, tapi hasil tidak sesuai harapan dan doa. Pasalnya setelah melihat dari layar monitor kalau Golden Behemoth cuma mengalami luka ringan, hal tersebut lantas membuat seluruh petinggi hanya bisa pasrah dengan kematian. Bahkan seorang pemimpin Amerika langsung kena serangan jantung. Waduh. Sementara itu, baik Babata dan Lo Fong merasa terpukul melihat adegan barusan, di mana senjata ledakan berjuta-juta ton masih belum mampu untuk membunuh Golden Behemoth, sehingga Babata menduga jika umat manusia dan planet bumi akan berada dalam ancaman serius. Nah, dikarenakan Lo Fong tidaklah memiliki banyak waktu, Babata lantas menyarankan Lo Fong untuk mengekspor pesawat luar angkasa. Pasalnya tempat ini memiliki bagian terpenting membuat senjata andalan. Oleh sebab itu, Babata meminta Lo Fong untuk selalu waspada.
Seiring berjalannya waktu melusuri area tersebut dan menemukan kapal rahasia di reruntuhan peradaban kuno, Babata lantas mencoba untuk melakukan pemeriksaan, di mana ternyata kapal ini adalah armada bintang X-81 Black Dragon Mountain yang pernah digunakan Master Huyanbo. Meski biaya konstruksinya sangat mahal jika dibandingkan armada Lin, namun semua peralatan senjata di kapal tersebut mampu membunuh seorang level bintang tingkat 7 dan 8. Bahkan di tempat ini juga memiliki sistem deteksi cukup ketat, sehingga Babata meminta Lo Fang untuk berhati-hati. Melihat pintu lorong terdapat senjata laser, Lo Fang pada awalnya berniat menggunakan pecahan perisai langit untuk melewatinya. Tapi Babata segera menghentikan aksi tersebut dengan alasan kalau perisai langit belum mampu menembus lorong senjata laser. Terlebih lagi, seluruh area kapal terbuat dari logam dan memiliki sistem senjata yang dapat membunuh seorang pejuang level alam semesta. Bahkan orang terkuat di bumi tidak akan bisa membuka gerbang tersebut. Menyadari kemampuan Lo Fang masih cukup lemah untuk menahan senjata laser, Babata lantas mengeluarkan sebuah alat yang dapat menahan gerbang sementara waktu dan meminta Lo Fang untuk menempatkan alat ini di celah-celah gerbang masuk. Meski di percobaan pertama Lo Fang telah gagal, namun menurut Babata, seluruh sistem laser hanya terfokus untuk menyerang satu target. Mendengarkan analisa tersebut, Lo Fang dengan cepat menggunakan perisai langit untuk mengalihkan perhatian senjata laser, sehingga dirinya memiliki kesempatan untuk menempatkan alat tersebut dan bergegas menerobos pintu masuk. Singkatnya, di saat Babata bersama Lo Fang kembali melanjutkan penelusuran, sistem pesawat mendeteksi ada master spiritual menyusup ke tempat ini, sehingga dia langsung memerintahkan salah satu robot untuk membunuh penyusup tersebut. Dan tiba-tiba menyadari ketiga robot mampu menekan dirinya, bahkan mendesaknya dari segala arah, Lo Fang dengan pintar menggunakan tembaga merah untuk menargetkan salah satu robot. Sambil menyaksikan pertarungan, Babata menjelaskan ketiga robot itu terbuat dari logam uturium. Meski Lo Fang berhasil menyerangnya dengan tembaga merah, tapi serangan yang dilepaskan hanya meninggalkan sebekas luka. Mendengarkan analisa tersebut, Lo Fang segera mengalihkan ketiga robot, sedangkan Babata akan mencoba melacak seluruh sistem untuk mengaktifkan kesadaran sang robot. Untungnya saja berkat bantuan Babata, ketiga robot tersebut mampu dikendalikan dengan sistem AI miliknya. Dan untuk saat ini, ketiga robot resmi menjadi pengawal mereka. Oleh sebab itu, Babata menyarankan Lo Fang untuk memasuki ruang kabin pesawat. Setibanya di ruangan pesawat dan melihat seorang di bangku kabin pesawat, Babata lantas menyimpulkan jika mayat di hadapan tersebut sudah ada sejak ratusan ribu tahun yang lalu. Jika bersentuhan dengannya, maka mayat tersebut akan menjadi butiran debu yang berterbangan di udara. Sementara tiga penjaga yang tidak jauh dari mereka adalah produk khusus yang disebut penjaga Silver Stream, terbuat dari bahan utama logam silver lebih tinggi daripada Black Yttrium. Nah, dikarenakan seluruh sistem AI di kapal ini sudah dia tangani, Babata meminta Lo Fang meletakkan sebuah alat untuk mengantar sinyal, sehingga mereka bisa menggunakan kapal tersebut. Tapi 这个飞船的主人真是可恶！请在30秒内输入密码，系统受到攻击。巴巴塔，快呀，没时间了！ Di sisi lain, tepatnya di kota pangkalan Jiangnan, seluruh penduduk mendapatkan informasi untuk meninggalkan lokasi tersebut, di mana serangan Golden Behemoth kembali mengancam keselamatan umat manusia, sehingga beberapa pasukan bergegas mengatur jalur evakuasi warga. Mengetahui hal tersebut, Komandan Li dengan cepat memerintahkan para anggota militer untuk mempersiapkan senjata laser berkekuatan tinggi, sementara anggota sisanya diminta untuk mengikuti semua instruksinya. Melihat senjata laser belum dapat melumpuhkan sang monster, Li Dawei lantas menyiapkan rencana B
meminta seluruh anggota pesawat tempur untuk memancing Golden Behemoth keluar dari pemukiman warga. Meski rencananya ini berhasil menarik perhatian sang monster, namun hal itu justru membuat Abahli terkena serangan dari Golden Behemoth. Tapi untungnya saja berkat bantuan si Chiang, Komandan Lee dapat diselamatkan. Sedangkan anggota pesawat udara mampu menarik perhatian Golden Behemoth menjauh dari kota pangkalan Jiangnan. Di sisi lain, setelah kondisi ruang kabin aman terkendali, Babata lantas mengatakan dengan kecerdasan miliknya, dia secara sengaja menghancurkan sistem intelijen pesawat, sehingga sistem pengaman mampu diatasi olehnya. Hanya saja, konsekuensi dari penghancuran tersebut membuat seluruh sistem pesawat tidak berfungsi, serta tidak bisa mereka gunakan dalam waktu dekat. Mendengarkan ucapan Babata, Lo Fang lantas bertanya, apakah senjata di kapal ini dapat membunuh monster tanduk emas? Pasalnya Babata baru saja menghancurkan seluruh sistem intelijen kapal. Babata menjelaskan, walaupun dirinya telah menghancurkan intelijen kapal, namun hal itu tidak terlalu berpengaruh bagi sistem pengamanan senjata. Terlebih lagi dengan sistem kecerdasan miliknya, Babata menyarankan Lo Fang untuk santuy aja. Dirinya membutuhkan waktu selama 2 hari untuk memperbaiki semua sistem di area kapal, sehingga Babata segera memasukkan pesawat tersebut ke dalam ruang penyimpanan. Singkatnya, setelah keluar dari peradaban kuno, Komandan Chiai mencoba berinteraksi dengan Lo Fang dan menjelaskan rentetan kejadian selama ini. Meski bom hidrogen berhasil melukai Golden Behemoth, namun sayangnya hal itu justru membuatnya jadi ngamuk gak karuan, serta menyerang area kota pangkalan Jiangnan. Oleh sebab itu, Komandan Chiai meminta Lo Fang segera kembali ke kota Jiangnan terlebih dahulu. 金角巨兽。 Tidak berselang lama, di saat keluarga Luo sedang menantikan kehadiran Abang Frank dan melihat pesan WA sebelumnya, Lo Fang terlihat kembali dengan selamat dan segera mengucapkan permintaan maaf karena sudah membuat seluruh keluarga mencemaskan dirinya. Di waktu bersamaan, Presiden Han Xia menyampaikan sebuah informasi dari siaran televisi, di mana mereka harus mengalami rasa kepedihan amat dalam. Pasalnya beberapa anggota militer harus tewas mengenaskan pasca gelombang serangan pertama Golden Behemoth. Bahkan saat ini, Presiden Han Xia telah menyiapkan anggota lain untuk menjaga garis depan pertahanan kota. Di sisi lain, menurut pengetahuan Luo Hua, serangan pertama monster Behemoth setidaknya menewaskan kurang lebih 5 juta orang. Meski Golden Behemoth hanya berada di level bintang, tapi serangan yang dilepaskan bikin umat manusia ketar-ketir. Luo Hua melanjutkan, sejumlah monster laut kini bermunculan di area sungai. Meski anggota militer bersama para pejuang telah berusaha memaksimalkan untuk menahan serangan tersebut, namun hal itu masih saja tidak mampu menghentikan monster laut. Di tengah-tengah percakapan, Lo Fang justru mendapatkan panggilan dari Komandan Chiai, serta memberikan informasi terkait luka yang dialami Golden Behemoth dan melarikan diri ke dasar laut. Hanya saja masalah terbesar mereka saat ini bukan cuma satu, melainkan ada 12 monster laut level raja di wilayah timur, sedangkan 6 monster lain bergerak menuju ke area tenggara. Menyadari kasus ini sulit ditangani, sang komandan lantas meminta bantuan Lo Fang. Mendengarkan permintaan tersebut, Lo Fang dengan cepat memanggil 3 robot untuk melindungi seluruh keluarganya dan menjaga area kota dari serangan para monster. Dalam perjalanan, Babata terlihat menyampaikan kabar bahagia. Selain dirinya baru saja memperbaiki sistem pesawat Dragon Mountain bersama ketiga penjaga, dia juga telah menambahkan senjata tunggal pada sistem pesawat dan menempatkan energi kristal untuk menjadi serangan meriam laser. Hanya saja dengan kecerdasannya saat ini, Babata membutuhkan waktu lebih dari 1 hari. Sedangkan untuk memperbaiki penjaga Silver Stream, Babata meminta waktu 3 hari untuk digunakan Lo Fang nantinya. Di sisi lain,
Petugas sistem radar terlihat memberitahu Komandan Chiayi tentang identitas 6 monster tingkat raja menyerang beberapa negara, mulai dari Raja Naga Bumi di negara Alaha, kura-kura Kaisar Solid Armor negara Vatikan, 2 monster Raja Ubur-Ubur bersama Naga Purple Azur di negara Australia, Raja Paus Mountain Sunker di perairan utara, dan Naga Azur di wilayah Laut Timur. Dengan adanya laporan tersebut, Komandan Chiayi beranggapan kalau mereka semua pastilah berada di bawah perintah Golden Behemoth, sehingga dia hanya bisa berharap jika Lo Fang dapat mengatasi masalah ini. Bahkan Presiden Han Xia berniat untuk mengabadikan momen ini ke layar kaca. Dalam situasi kepanikan, di saat para warga tidak lagi memiliki harapan, serta Komandan Chiayi segera memerintahkan seluruh pasukan militer untuk mempersiapkan diri melindungi garis depan pertahanan kota, Abang Codet akhirnya muncul di lokasi tersebut, sehingga membuat semua orang memiliki kepercayaan cukup tinggi bahwa Lo Fang akan membantu mereka menghadapi 6 monster. Dengan mengandalkan kecepatan tertinggi miliknya, serta disaksikan langsung seluruh penduduk bumi, Lo Fang telah menuju area 6 monster tingkat raja. Selain menjadi harapan bagi umat manusia, pertempuran Lo Fang ini bisa dikatakan sebagai penentu keselamatan penduduk negara Han Xia. Melihat kedatangan Lo Fang, 3 monster darat bersama 3 monster laut mencoba untuk saling berkomunikasi dan melakukan kerjasama untuk melawan Lo Fang seorang diri. Meski berada di tengah-tengah kepungan para monster, namun Abang Codet tidaklah gentar sedikit pun. Bahkan dia langsung menunjukkan skill individu untuk menghadapi 6 monster level raja sekaligus. Mengetahui serangan barusan belum cukup melawan 6 monster, Lo Fang secara paksa menggunakan senjata warisan Huyanbo. Selain memiliki ketajaman luar biasa, Lo Fang juga sangat mahir mengendalikan senjata tersebut dan mengombinasikannya dengan kekuatan spiritual. Dijelaskan, pada tanggal 14 Januari, ada sekitar 903 monster tingkat raja muncul di permukaan laut, di mana monster level raja terlemah setara dengan pejuang level penjelajah bintang tingkat 1, sedangkan monster barbar di penjelajah bintang tingkat 3 atau 4. Walaupun keuntungan pejuang bumi hanyalah armor dewa hitam dan masih belum mampu melindungi mereka dari ancaman monster, akan tetapi, menurut Li Dawei, Lo Fang jauh berbeda. Sang MC justru memiliki persentase cukup tinggi dibandingkan pejuang lain, sehingga dia berharap kalau Lo Fang bisa menyelesaikan tugas tersebut dan menjadi harapan baru untuk kelangsungan umat manusia. Singkatnya, dengan menggunakan senjata warisan gurunya, serta mengombinasikan berbagai teknik andalan, Lo Fang secara brutal menyerang tubuh monster dari segala arah. Bahkan hanya membutuhkan waktu yang cukup singkat, dia berhasil melumpuhkan sang monster. Mendengarkan kabar tentang pertarungan sebelumnya, sontak saja membangkitkan kepercayaan diri seluruh penduduk dan para pejuang untuk menghadapi para monster. Dan satu persatu dari kelima negara mulai bergerak melakukan perang melawan monster tingkat raja. Bahkan mereka serentak menuju pusat perkumpulan monster level raja untuk membunuh para monster yang mengancam keselamatan bumi. Meski beberapa pejuang berhasil membunuh 100 monster level raja, hanya saja masalah terbesar mereka adalah monster Golden Behemoth, di mana kejadian tersebut pastilah memancing kemarahan sang raja dari segala raja. Bahkan kemungkinan bisa menimbulkan para monster laut muncul ke permukaan area ini. Dan benar saja,
mereka langsung dikejutkan dengan kemunculan salah satu monster laut level kaisar menyerang perairan wilayah negara Hanxia. Singkat cerita, mengetahui Ketua Hong bersama Wakil Ketua Lisan lagi melakukan retreat untuk mencari sebuah metode terobosan, serta ketiga pengawal Hong kesulitan menghadapi monster gurita di level kaisar, Lo Feng secara nekat turun tangan membantunya dan menyerahkan pertarungan ini kepadanya. Meski di awal perbaguhan taman, senjata warisan Master Huyanbo tidaklah mampu menembus pertahanan tubuh sang monster, hanya saja berkat aran Babata yang meminta Lo Feng untuk memusatkan seluruh kekuatan mental ke dalam Earth Blades, serta mengombinasikannya dengan senjata perisai langit, Abang Codet berhasil mengalahkan sang kaisar gurita, sehingga membuat seluruh orang menyambut keberhasilan Lo Feng. Di sisi lain, ketika Hong merasa cukup puas mendengar kemampuan Lo Feng mengalahkan monster gurita, serta mengatakan jika dia memanglah layak menjadi seorang master spiritual nomor 1 di bumi, Lisan ternyata berhasil menemukan sebuah metode terobosan mencapai level Domain Master. Beberapa saat kemudian, untuk menghadapi serangan ribuan monster laut tingkat kroco, Komandan Lee segera memerintahkan 2 anggota pesawat militer untuk melepaskan cairan racun di sepanjang sungai perbatasan negara Hanxia, sehingga bisa mencegah para monster memasuki kawasan penduduk sekitar. Berdasarkan investigasi, Abah Lee menyampaikan sebuah informasi. Selain kota pangkalan Jiangnan akan memasuki kondisi perang melawan monster sekitar 2 jam lagi, sedangkan negara Eropa telah mengerahkan 6 pangkalan utama untuk memulai perang skala penuh, sementara negara Amerika mengalami dampak paling buruk selama insiden tersebut. Meski Li Dawei bersama umat manusia tidak gentar sedikit pun melawan monster laut dan menegaskan bahwa monster level raja bukanlah ancaman cukup serius, hanya saja mereka telah mempersiapkan diri selama beberapa dekade untuk membangun banyak kota pangkalan. Hal ini mereka lakukan demi menghindari kemusnahan umat manusia. Terlebih lagi, jika Golden Behemoth berhasil memulihkan diri, kemungkinan satu pejuang sekalipun tidaklah bisa menghentikan sang raja dari segala raja. Secara bersamaan dengan kemunculan monster Golden Behemoth, senjata meriam laser andalan Babata tingkat bintang untuk membunuh sang raja berhasil mencapai tahap kesempurnaan, sehingga Lo Feng bergegas menuju ke lokasi tersebut. Di sisi lain, Gachuan Mimin alias Golden Behemoth tiba di salah satu kota pangkalan yang sudah hancur total. Dia berniat untuk menyerap puing-puing logam di tempat ini untuk memulihkan kondisi tubuhnya. Dan hanya butuh waktu singkat, kekuatan sang raja pulih sepenuhnya, bahkan memiliki aura emas jauh pekat dari sebelumnya. Kembalinya raja dari segala raja sontak saja membakar semangat seluruh monster di muka bumi. Bahkan Golden Behemoth segera memerintahkan para monster kroco untuk menyerbu ibu kota Washington DC negara Amerika. Sementara dirinya akan berduel solo versus sekuat melawan negara Hanxia. Hal ini jelas saja menimbulkan kepanikan luar biasa hebat. Pasalnya jika sang raja berhasil mencapai negara Hanxia sebagai pusat pertahanan umat manusia, bisa dipastikan sejagat raya akan hancur di tangannya. Di waktu yang sama, ketika para monster menggila di berbagai wilayah, Ketua Hong dan Lisan alias Dewa Petir Botak selesai melakukan kultivasi. Ternyata Ketua Hong mengajari Lisan untuk membangkitkan domain, sehingga mereka berdua bisa bertarung bersama melawan sang raja. Meski Lisan hanya mampu membangkitkan 30% domainnya, tapi hal tersebut sudahlah cukup, di mana mereka tidaklah memiliki banyak waktu lagi.
Di tengah-tengah obrolan ini, Lo Fong lantas memberikan kabar jika dia memiliki hal penting yang harus dibicarakan. Oleh sebab itu, Ketua Hong segera meminta seluruh pejuang dan petinggi kelima negara berkumpul di Istana Dewa Perang. Tanpa basa-basi, Ketua Hong mengatakan tujuan dirinya mengumpulkan semua anggota untuk mendiskusikan urusan penting, sehingga Hong meminta Lo Fong untuk menjelaskan rencana selanjutnya, di mana Lo Fong punya satu metode khusus untuk membunuh Golden Behemoth. Melihat keraguan di benak pikiran seluruh anggota Istana Dewa Perang, Abang Codet lantas menunjukkan gambar virtual senjata meriam laser yang didapatkan dari reruntuhan peradaban kuno nomor 12, salah satu reruntuhan yang paling berbahaya di bumi dan merupakan senjata terkuat umat manusia saat ini. Penemuan Lo Fong ini sungguh di luar ekspektasi para anggota. Pasalnya kelima negara saja tidak ada yang bisa memasuki reruntuhan nomor 12. Tapi Lo Fong berhasil memasukinya dan keluar dengan selamat, sehingga mereka langsung bertanya-tanya seberapa kuat laser tersebut dan berada di tingkat berapa. Komandan Chiayi menjelaskan, selama ini mereka sudah melakukan penelitian meriam laser di seluruh reruntuhan dan terbagi menjadi 3 tingkatan, A, B, dan C. Tingkat B sendiri dikatakan mampu untuk membunuh seorang pejuang bintang level 6. Walaupun senjata tersebut memiliki kekuatan menakutkan, hanya saja Mo Henderson masih ragu. Lo Fong mengatakan, meski tubuh sang monster sepanjang 180 meter, tapi kepalanya cuma 20 meter. Selama meriam laser berhasil mengenai target, maka senjata meriam laser dapat menghancurkan kepalanya dan tidak mungkin bisa pulih kembali. Tepat di momen ini, seluruh orang tiba-tiba dikejutkan bahwa sang raja mulai secara ugal-ugalan menyerang beberapa area kota. Bahkan dengan kecepatan terbang 15.000 km per detik, Golden Behemoth diperkirakan tiba di muara sungai Chunsen sekitar 9 menit. Seiring berjalannya waktu, meski senjata tersebut mampu diselesaikan tepat waktu, tapi sistem operasi senjata mengalami kendala cukup serius, sehingga membuat sang ahli AI mumet 7 keliling. Terlebih lagi, dia juga dituntut segera menyelesaikan senjata ini sebelum Gachuan Mimin tiba di sungai Chunsen. Alhasil, setelah senjata tersebut digenggam oleh sebuah robot, Lo Fong lantas menjelaskan kepada seluruh orang, robot ini didapatkan dari salah satu reruntuhan kuno, dan robot inilah yang akan menembakkan meriam tersebut. Selain bisa mengurangi korban jiwa, sang robot juga sudah dilengkapi sistem AI sesuai instruksi Lo Fong. Melihat sang raja mulai mendekati wilayah sungai Chunsen, para pejuang ataupun lisan memiliki tingkat kepercayaan diri yang cukup tinggi kalau robot dan senjata laser dapat membunuh sang raja monster Behemoth. Setelah berada di sekitar 15.000 meter, Lo Fong dengan cepat memerintahkan sang robot mulai mengisi energi senjata laser. Sementara anggota lain malah ketar-ketir menyaksikan rencana Lo Fong, di mana ternyata mereka menaruh harapan cukup besar kalau senjata meriam laser bisa memenggal kepala sang monster. Singkatnya, melihat Golden Behemoth mampu dilumpuhkan, seluruh anggota Istana Dewa Perang langsung mengadakan acara pesta minum anggur untuk menyambut keberhasilan mereka, dan beranggapan jagoan Mimin udah tewas, namun pihak studio berkata lain. Nah guys, seperti itulah pembahasan rekap alur cerita Donghua Swala Star di bagian kali ini ya guys ya. Seperti biasa untuk kelanjutannya tunggu notifikasinya. Jadi langsung aja klik subrek ya guys ya, supaya nggak ketinggalan updatean videonya. Makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank pamit undur diri dulu. See you and bye. Bye. My head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's
today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.